Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas sehari ya. Bagaimana pembelajarannya, lancar kan? Ya, mudah-mudahan lancar. Syukur alhamdulillah. Baiklah Ananda semuanya, Bapak ucapkan terima kasih pada Ananda semuanya yang sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan, yaitu poin A, membuat resum dan membuat kuesioner. Dan yang belum membuat tugas, Bapak harapkan juga segera membuat tugas yang dikumpul pada hari Senin ya, dan paling lambat hari Selasa. Baiklah Ananda semuanya, kita lanjutkan materi pembelajaran kita PKWU yang poin B, perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Proses perancangan produk itu diawali dengan 1. Pencarian ide, 2. Rasionalisasi, 3. Prototyping atau studi model, 4. Penentuan desain akhir, 5. Proses produksi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Pencarian ide. Pencarian ide untuk membuat produk kerajinan untuk pasar lokal dapat dilakukan dengan curah pendapat atau brainstorming dengan kelompok atau dengan banyaknya melihat hasil karya kerajinan untuk pasar lokal melalui video yang ada di YouTube. Silakan dicari, itu banyak itu. Yang kedua, rasionalisasi. Rasionalisasi itu dapat diartikan sebagai bentuk gambar 2 dimensi pada kertas atau buku gambar, yaitu dengan membuat gambar sketsa dari desain produk kerajinan pada buku gambar. Ulang-ulangilah sampai dapat gambar yang terbaik. Yang ketiga, prototyping atau membuat studi model dapat diartikan sebagai membuat produk kerajinan dengan material sebenarnya atau tidak sebenarnya dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Yang keempat, penentuan desain akhir. Desain akhir dapat ditentukan dengan diskusi atau evaluasi dari beberapa desain produk yang dibuat guna menentukan pilihan mana desain atau model yang akan dibuat. Yang kelima, proses produksi. Proses produksi yaitu Anda membuat barang kerajinan sesuai dengan sketsa gambar yang dipilih. Proses produksi kerajinan untuk pasar lokal itu melalui beberapa tahapan. Jadi secara umum dibagi atas. Yang pertama adalah bahan baku, kemudian pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Bahan baku, di dalam bahan baku yang akan dibuat kerajinan adalah dengan menentukan bahan baku. Misalnya kain, kayu, plastik, kulit sintetis atau kaleb, busa, gabus, dan lain-lain. Kemudian pembahanan, persiapan bahan baku yang akan diolah atau dibuat kerajinan, misalnya dikeringkan, diamplas, dan sebagainya agar siap untuk dibuat. Kemudian pembentukan bahan baku tergantung dari bahan material yang digunakan serta bentuk produk yang akan dibuat, misalnya dipotong, dipahat, dianyam, dirangkai, direkatkan, dan lain-lain. Kemudian perakitan dan finishing. Perakitan dilakukan bila produk terdiri dari beberapa bagian. Dalam proses ini bisa memanfaatkan bahan pendukung seperti dilem, dipaku, memakai benang atau memakai tali atau teknik sambung tertentu. Sedangkan finishing itu sendiri adalah dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan dan pewarnaan dengan cat atau bahan warna lainnya. Metode produksi dan keselamatan kerja. Metode produksi kerajinan untuk pasar lokal itu ada 2 metode. Yang pertama adalah metode tradisional, di mana 1 orang melakukan setiap tahapan produksi. Yang kedua, metode modern. 1 orang melakukan 1 tahap produksi karena dikerjakan secara mekanis. Yang ketiga, keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu penting di dalam proses produksi, karena keselamatan kerja ini ya yang utama yang harus diperhatikan oleh individu. Keselamatan kerja adalah hal yang terpenting yang harus diperhatikan di setiap tahapan proses produksi.
saat pembahanan, pembentukan maupun perakitan. Seringkali pada tahap-tahapan tersebut menghasilkan bahan sisa atau material debu saat finishing. Sehingga diperlukan alat pengaman seperti sarung tangan, kacamata, masker, serta pelindung yang lainnya. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Kemasan produk kerajinan berfungsi melindungi produk dari benturan, cuaca, dan bahan kimia berbahaya serta dari hujan dan panas. Kemasan produk juga berfungsi memudahkan dalam membawa, menambah daya tarik dan identitas produk atau brand. Dalam membuat kemasan, perhatikan material yang digunakan, bentuk, warna, dan teks grafis yang tepat. Kemasan yang melekat pada produk disebut kemasan primer. Kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer, sedangkan kemasan untuk distribusi disebut juga dengan kemasan tersier. Baiklah Anda semuanya, jadi itu barangkali ya yang terakhir kita telah menjelaskan tentang kemasan, karena setiap produk yang sudah kita bikin ya tanpa dikemas dengan menarik, mungkin ya tidak bisa calon konsumen itu akan tertarik walaupun produk kita bagus, tapi kalau kemasannya jelek ya atau kurang menarik, mungkin barangkali akan mengurangi minat dari konsumen itu untuk membeli. Baik Anda semuanya, yang terakhir ada beberapa tugas yang ingin Bapak berikan ya. Tugas yang pertama adalah silakan Anda lanjutkan meresum pada buku paket PKWU kelas 12 yang poin B saja, yaitu perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal, dari halaman 15 sampai dengan 27. Yang kedua, silakan Anda ambil kembali buku catatannya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian Barat di sekolah atau SMA Negeri 2 Singingi, Desa Sungai Siri. Demikian Anda semuanya untuk pertemuan kali ini yang singkat ini ya. Perlu Anda belajar lebih kelas lagi. Apabila kurang jelas mengenai apa yang Bapak sampaikan ya, silakan bisa chat melalui WA 0823 8448 5569. Terima kasih, sampai berjumpa pada materi berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.